mungkin tadi banyak banget istilah-istilah baru ya buat teman-teman di sini. Tapi Kak Palosa tadi sudah menjelaskan juga ya teman-teman kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, enggak, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Mangga. Oke. Nah, teman-teman, mungkin tadi nih Kang Palosa ada beberapa argumen pendapat terkait dengan apa yang membedakan what makes difference us with other creatures. Nah, itu salah satunya itu disampaikan oleh Bi Aprilia, manusia bisa membuat perubahan dan berdampak pada lingkungan lain. Nah, itu Ya. gimana nih dari Bi Aprilia? Silakan Bi, kalau mau di-unmute Bi, silakan. Halo, Bi Aprilia, masih ada di sana Bi Aprilia? Atau bebas ya, maksudnya mau masih nganggepin yang tadi, atau ada pertanyaan baru, atau bahan diskusi baru, atau mau menyanggah, nggak apa-apa. Karena, Oke. menurut Oh, aku, siap di sana nih Kak. Siap di sana nih ya, Kang. Weh. siap. Karena tadi ya, oke, aku mau ngebahas sedikit filsafat. Ya, dari menurut Immanuel Kant, itu suatu kesempurnaan, atau tesis itu tidak akan sempurna kalau misalkan nggak ada antitesisnya. Jadi ada tesis, antesis, sehingga terjadi sintesis. Karena itu kalau teman-teman ada sanggahan, yuk kita diskusi gitu. Barangkali membuahkan pemikiran baru yang dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu. Wah, Tadi Kang Faris nanya ya, Kang Faris Abdurrahman. Ya, ini Mang Faris nih yang bertanya dari ini Mang Faris. Pertanyaannya mungkinkah sih seseorang mempunyai multipurpose nih Kang? Wah, itu mungkin banget ya. Jadi gini, uh, kalau misalkan teman-teman ada yang pernah familiar nggak dengan istilah bisnis model kanvas? Oh iya, tahu Kak. Nah, jadi ada suatu autor bisnis model kanvas ini kalau nggak salah Oswalder nama ini ya autornya. Dia tuh mencoba mengimplement itu dengan judul buku yang namanya Business Model You. You-nya kamu ya, YUU. Nah, dia menjelaskan bahwa dalam merancang hidup kita, dalam membuat membuat tujuan karir, perencanaan karir gitu ya, kita dapat menggunakan kanvas ini. Jadi bisnis model kanvas yang kita kontekskan dalam hidup kita. Dan dia menjelaskan bahwa kanvas itu sebaiknya diterapkan pada setiap role aja. Jadi jangan digabung. Contoh, misalkan role kita sebagai mahasiswa, role kita sebagai anak, role kita sebagai warga RT 2, RW 4, role kita sebagai kakak, role kita sebagai misalkan ketua DKM. Nah, itu kan role beda-beda ya. Betul. Dan dalam setiap role itu bisa banget ada tujuannya di setiap role. Karena itu ketika tadi katakan ada nggak bisa kita multipurpose, bisa banget. Misalkan tadi untuk tujuan, let's say untuk tujuan profesi gitu ya, saya ingin menjadi dosen yang dapat mengajarkan cara berpikir kepada mahasiswa misalkan. Itu dari segi profesi. Tapi kalau misalkan udah punya anak, saya ingin menjadi seorang ayah yang dapat mengajarkan anak saya bagaimana menjadi orang yang berakhlak mulia, hafiz misalkan dan segala macam. Itu kan udah bertujuan. Yes. Itu multipurpose dan itu bisa banget terjadi gitu. Jadi dan terima kasih juga pertanyaan dari Kang Faris, menurut saya menstimulus bahasan bahwa sebaiknya kita jangan menitik beratkan kita pada satu hal aja, satu aspek dalam hidup kita, tapi ya seimbangkanlah, minimal dunia dan akhirat misalkan ya, minimal. Karena alhamdulillah saya believer, saya percaya akan adanya Allah, Tuhan, Allah, dan ya hidup nggak terbatas pada dunia ini, tapi ada akhirat. Jadi ya mungkin kita bisa seimbangkan hal itu. Jadi multipurpose bisa banget. Dan tadi dengan konteks tema pada sharing kali ini adalah pentingnya purpose of life, dalam berbagai konteks pun kita perlu memiliki purpose yang jelas, sehingga itu akan mengarahkan kita untuk bergerak seperti itu. I see. Gimana nih, Mang Faris? Sudah terjawab pertanyaan dari pertanyaannya? Jadi emang sebaiknya ini ya, Kang ya. Jadi kalau misalkan satu purpose itu satu BM ya berarti ya, satu bisnis kanvas ya sebetulnya. Kalau dari sisi konsep itu ya. Ya, menurut si Oswalder itu ya. Oswalder ya. Oke. Hatur nuhun ya, Mas Mang Oswalder nih. Yang sudah memberikan kontribusi konsepnya untuk dibahas sama kita ya di sini ya. Oke, Ya, katanya koneksinya kurang ini ya. Oke. Baik, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Kang, dari Bi Rezeki.
Oh, Bangga, Bintan bangga. Sri Rezeki. Pertanyaannya, Kak, seberapa penting diri atau pribadi yang autentik untuk mencapai tujuan hidup? Dan apakah life goals bisa memperoleh self-concept? Wow, pertanyaan-pertanyaan luar biasa Wah, semua deh. wih, gila, bener, tapi bener Parah sih, parah, parah, parah. aku sangat mengapresiasi peserta Impactivis karena keren-keren, tepuk tangan untuk kita semua. Wih, Oh. wih. Ya. Tapi ini kayaknya panitia ini nih. Panitia yang penasaran malah dia bertanya ya. Gak Ya apa, udah gak berarti apa. keren juga panitianya. Ya, Oke, oh, tadi parah, parah. Silakan, Kak, berarti silakan, Kak. pertama diri autentik ya. Nah, mungkin aku nggak tahu apakah ada perbedaan pengertian autentik antara saya dan penanya. Tapi kalau pemahaman saya autentik itu adalah diri kita diri kita, bukan diri kita ngikutin orang. Bukan diri kita ngikutin orang. Kayak misalkan saya sebagai fans Michael Jackson enggak, tapi saya sebagai hafal suara gitu. Yang mana mungkin pertanyaan ini lekat dengan pertanyaan filsafat who am I, yang kalau teman-teman pernah baca buku Dunia Sofi itu dibahas gitu. Jadi diri autentik ini seberapa penting? Menurutku penting sih. Dan kita harus bangga akan keautentikan kita, akan keberadaan kita. Yang mana banyak banget lah kalau teman-teman pernah mencari motivasi-motivasi hidup gitu ya. Bahwasanya hidup itu bukanlah perlombaan. Ketika umur 30 tahun, belum 30 tahun malah, belum 30 tahun itu Mark Zuckerberg sudah gemilang dengan Facebook-nya, Kolonel Sanders itu masih merana untuk di bagian pekerjaan wali kota apa. Kolonel Sanders itu by the way yang punya KFC ya. Iya, iya, iya. I know. Jadi, tapi ya sekarang siapa yang nggak tahu KFC coba? Nah, jadi kenapa Betul, itu? betul. Kalau misalnya kita ngerasa kayak, aduh, kita kok nggak kayak dia ya, kita kok nggak kayak mereka ya, kita berusaha menghilangkan keautentikan kita dengan menerjemahkan diri kita sebagai kompetitor orang lain. Itu nggak bisa, nggak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena kita memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Kita memiliki kombinasi genetik DNA dan RNA yang berbeda. Jadi dengan kombinasi berbagai macam variabel itu, berbagai macam faktor itu, yang mungkin matriks korelasinya itu atau matriks kombinasi itu dapat, waduh, nggak ternilai kali ya, triliun kali. Itu ya bagaimana kita bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Jadi pertama kita harus menyadari dan mengakui dan membanggakan keautentikan diri kita dengan keberadaan diri kita. Lalu tadi pertanyaan berikutnya, apakah purpose of life dapat membentuk self concept? Bisa banget. Karena kalau self concept sendiri itu menurut Myers dalam bukunya Social Psychology, dia menjelaskan self concept adalah the answer of the question who am I. Kalau misalnya kita bilang saya mahasiswa, saya anak pertama dari bapak anak tunggal dari orang tua saya. Saya merupakan warga di Kiara Payung. Nah, semua jawaban pertanyaan dari who am I itu adalah self concept. Yes. Dan kalau misalkan tadi, apakah purpose of life bisa mempengaruhi self concept? Ya sangat jelas. Karena tadi dibahas juga di pertanyaan sebelumnya, bahwa kita memiliki berbagai macam peran. Diri kita itu memiliki berbagai macam peran. Dan kita memiliki tujuan di setiap perannya itu, tentu akan membentuk bagaimana diri kita. Akan membentuk bagaimana identitas kita. Jadi, oleh karena itu, aku memiliki self concept yang baik menurut kita, dan menurut teman-teman, ya teman-teman juga harus membuat tujuan yang baik dalam setiap role-nya. Oleh karena itu, ya semakin urgent lah kita memiliki purpose of life. Gitu. Oke, Kak. Thank you banget nih, Kak. Gimana nih, Bi Intan? Sudah terjawab pertanyaannya? Jadi emang... Sama-sama. Ya, belum ini nih. Oh iya, terima kasih, Kak. Ya. Jadi emang ini ya, Kak, ya, berarti emang kita tidak bisa mendefinisikan diri kita ini sebagai orang lain ya. Tapi emang benar-benar kita harus mencoba untuk mendefinisikan diri kita sepure atau sepure mungkin terkait dengan autentikasi diri kita seperti apa. Meskipun nanti variabel-variabel matriks yang berpengaruh misalkan kayak entah itu lingkungan, situasi, ya, keluarga itu bisa dan itu mendefinisikan diri keautentikan kita ya, Kak. Ya. Betul. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan dari Bisani nih, Kak. Jadi, Kakak, hal pertama apa yang harus kita lakukan agar mengetahui apa true purpose kita nih, Kak? Yang pertama, menurut aku, merenung sejenak sih.
Jadi kita seringkali jarang gitu melakukan perenungan atau kontemplasi ya mengenai ya tadi sebenarnya kita tuh pengen apa sih di dunia ini gitu. Itu menurutku kalau kita nggak pernah mengalokasikan waktu untuk itu, ya nggak akan tuh kita menemukan jawabannya. Kalau misalkan bahasa kecerdasan dari Howard Gardner mah ini namanya intrapersonal intelligence. Jadi kecerdasan Nah, interpersonal. sih. Bagaimana ya tadi kita mencoba untuk memahami diri kita. Nah, jadi kalau menurutku pertama kita tadi renungkan pertanyaan bahwa sebenarnya kita mau apa dalam hidup ini. Itu teman-teman renungkan. Dan kalau misalkan karena menurut aku dengan merenung aja mesti kita dapat mencari jawaban dalam diri kita. Tapi misalkan nih itu tetap susah gitu nggak ketemu. Coba teman-teman baca biografi sih. Kataku referensi kehidupan orang lain itu dapat menjadi suatu hal yang dapat memberikan kita insight atau hidayah tentang sebenarnya kita mau jadi apa. Kayak misalkan salah satu buku biografi yang aku baca utuh dan bagi aku memberikan dampak atau bagi aku mendefine hidup aku adalah Soekarno dalam biografinya penyambung lidah rakyat. Itu ditulis oleh Cindy Adams. Wah, aku tadi yang ngefans banget sama Soekarno, jadi makin ngefans dengan baca buku itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya tadi kayak bingung gimana, find some seseorang yang luar biasa lah gitu ya. Terus saya baca biografinya kayak misalkan mungkin Elon Musk atau siapa Gandhi atau siapalah atau mungkin Sirah Nabawi gitu ya, Nabi kita SAW, yang mana aku sih belum baca nanti tapi aku nanti akan baca lah. Tapi gitu. Jadi coba cari someone yang kita pelajari sebenarnya hidupnya bagaimana gitu. Dan bagaimana ada kita bisa mungkin meng-ATM-kan itu, mengamati tiru dan modifikasi dari orang-orang hebat itu. Karena kalau misalkan apa ya, kita mengatakan bahwa autentik atau original itu adalah sangat berbeda dengan atau gak pernah ada di sebelumnya itu nggak mungkin. Contohnya, misalkan teman-teman pernah mendengar lagu-lagu Dewa 19. Itu mungkin memiliki, kalau menurut para ahli musik itu terdapat beberapa irisan nada ataupun harmoni yang selaras dengan Queen. Aku nggak tahu di bagian mananya, tapi ada. Karena tadi keautentikan itu mungkin dapat terlahir dari keautentikan orang lain. Jadi jangan langsung merasa bersedih hati kalau misalkan, aduh, gue nih agak ngikutin Helmi Yahya nih. Jadi kayak gue nggak autentik. Enggak. Dengan adanya tadi ya masukan atau informasi atau gambaran dari hal lain, dan teman-teman mengekstraknya dengan pemrosesan diri teman-teman dan menjadi hal yang baru dari teman-teman, itu bisa menjadi keautentikan teman-teman itu sendiri. Dan Helmi Yahya pun bilang, kayak dia dengan membuat kuis Siapa Berani yang sangat fenomenal di tahun 90-an, itu dia terinspirasi dari Jeopardy. Jeopardy itu adalah acara kuis yang sangat tersohor di Amerika era 80-an 90-an. Dan dia bilang, ini autentik dari gua karena walaupun ada inspirasi dari Jeopardy tapi nggak copy overall gitu. Jadi kalau misalkan tadi mungkin stepnya apa Kak? Pertama, merangkum ya. Pertama, mencoba merenung mengenai aku ingin apa sih di dunia ini, aku ingin menjadi seperti apa. Lalu yang kedua, kalau masih nggak ketemu juga, cari inspirasi lah dari orang-orang hebat di dunia ini gitu. Karena itu dapat memberikan insight atau hidayah bagaimana purpose of life yang ingin teman-teman tuju. Itu sih kalau menurutku. I see. Dan satu lagi mungkin ya kayak ATM ya kayak. Jadi abis dapat insight dari sana, kita ATM ya kayak. Iya benar. Dan itu nggak salah gitu. Betul. Jadi abis ini bisa pergi ke ATM BNI, BCA dan sejenisnya. Iya, betul. Kalau kita bongkar batasnya aja uangnya. Ya, terus. Oke. Kak, ternyata nih pertanyaannya masih nambah terus nih, Kak. Wah, nambah lagi nih malahan ya. Oke nih. Sepertinya lagi seru banget nih. Timingnya. Oke nih, kita lanjut lagi nih, Kak, berarti ya, kayak untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Bipopinopiah. Betul ya cara ejaannya ya? Orang Sunda ya biasanya ya. Bismillah, izin bertanya Kang.
mungkin ini bagian dari dilema sebagian orang termasuk Poppy sendiri. Terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, kadang kita sulit memulainya, baik tindakan atau sejenisnya. Nah, bagaimana sih Kang agar kita berani mulai, apalagi memulai hal-hal baru? Dan apakah tidak mengetahui atau memahami potensi diri bagian dari sulitnya kita memulai sesuatu? Mungkin jawabannya Tokopedia ya Kang ya? Mulai itu dulu ya. Gimana nih Kang Falosa nih? Terkait ini Kang, silakan. Oke, aku ini akan membahas dari segi filosofis dan praktikal ya. Wah, Jadi dari segi filosofis, uh, teman-teman kalau misalkan baca buku tadi ya, dari Mark Manson, Subtle Art of Giving a Fuck, dia menjelaskan bahwa gagal atau failure itu adalah proses dari keberhasilan. Jadi, kalau teman-teman belum gagal, teman-teman belum berhasil. Kalau misalkan teman-teman takut gagal, ya nggak akan berhasil. Karena emang harus nanti kegagalan itu gitu. Dan kalau misalkan kita juga mungkin dari filosofi spiritualnya, yang dinilai oleh Tuhan itu adalah usaha kita, bukan hasilnya. Itu menandakan bahwa yang penting adalah hajar dulu aja gitu. Gagal, ya udah emang harus gagal. Gagal tuh keniscayaan lah, keharusan. Nah setelah gagal itulah kita terus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tadi ya, value of imperfections. Jadi kamu menjadi baik, tapi lebih baik dari sebelumnya. Kalau misalnya Thomas Alva Edison masih hidup, dia akan bilang, ya dengan saya gagal pertama kali, saya akan melakukan percobaan yang kedua yang lebih baik dari percobaan pertama. Begitu sampai percobaan ke 1000. Sehingga pada ke 1001 atau ke 1000 sekian, ditemukanlah bohong. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu gagal, ya udah gitu. Ibarat kita misalkan dari Cirebon mau ke Bandung, itu lewat Cadas Pangeran. Kalau teman-teman takut Cadas Pangeran, ya akan ke Bandung gitu. Dengan naik mobil ya. Kalau teman-teman naik jet, helikopter mungkin bisa. Nah gitu, itu dari segi filosofisnya. Nah lalu dari segi praktikalnya, itu gimana Kang untuk memulainya gitu. Karena kan sering banget kita punya rencana, tapi jadi wacana gitu. Wih, Sering banget. Ini. Oke, rencana jadi wacana. Iya, bukan jadi suatu hal dilakukan, tapi wacana aja. Nah, ada buku keren lain namanya dari Mel Robbins, judulnya 5 Seconds Rule. Nah, dia dengan secara sederhana menjelaskan cara agar kita dapat bergerak dalam melakukan suatu hal itu dengan memejamkan mata, menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, langsung gerak. Sederhana banget ya sih. Jadi, hitung 5, 4, 3, 2, 1, hajar. Contoh konkret, misalkan teman-teman ada rencana mau jogging jam 6 pagi. Oh, besok jam 6 pagi mau jogging. Udah bangun tuh jam 5:30 gitu kan, misalkan habis sholat, habis ngaji, pas sudah mau jam 6, aduh, lagi asik YouTuber, ngelihat misalkan siapa tuh Lesti Kejora dan siapapun itulah yang lagi hits misalkan di trending YouTube. Oke. Gitu kan, akhirnya jadi mager tuh untuk jogging gitu, untuk bangun dari tempat tidur, ambil sepatu dan jogging. Udah teman-teman merem, hitung 5, 4, 3, 2, 1, langsung berdiri. Bodoh amat, semalas apapun, semager apapun, menggiurkannya nonton Lesti Kejora ini, bodoh amat, langsung bangun. Karena manusia itu rentan untuk berubah. Dalam berbagai macam konteks ya. Even hal sesederhana tadi, dari duduk ke berdiri. Itu rentan tuh berubahnya. Dari satu posisi ke posisi lain itu yang rentan itu. Kalau misalkan kita udah bergerak, akan terus terdorong untuk melakukannya. Kalau misalkan di fisika mah, inertia law, atau hukum kelembaman. Jadi, yang penting tuh ada momentum untuk bergeraknya, dan ketika udah bergerak, akan terus cenderung untuk bergerak. Sama kayak kita juga. Dengan tadi kita tadi ya 5, 4, 3, 1, akhirnya gerak, ketika udah gerak, ya udah akan gampang. Jadi sesuatu memulai. Dan kenapa sih akhirnya kalau 5, 4, 3, 2, 1 ini dapat menjadi hal yang efektif secara teoretikal, ketika kita ingin melakukan sesuatu, atau suatu behavior, perilaku ya,
itu dibutuhkan Q. Dan ini dijelaskan dalam buku The Power of Habit dari Charles Duhigg. Jadi ini menjelaskan, ya emang kita perlu Q untuk memulai behavior. Perlu petunjuk atau suatu stimulus untuk melakukan suatu behavior. Dan stimulusnya tadi, si ngitung mundur 5-1. Kode 1, aduh kita harus gerak nih, kita biasakan untuk itu. Nah akhirnya bergerak dan ya udah, kalau ada jogging mah ya udah akhirnya tercapai. Jadi tadi kalau misalkan pada menjawab pertanyaannya ya, bagaimana nih Kang agar kita bisa mencapai tujuan itu? Pertama, kita harus yakin dan menerima bahwa kita harus gagal. Untuk bisa berhasil, itu lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua, lakuin aja gitu. Dengan tadi 5, 4, 3, 2, 1 langsung hajar gitu. Oke, baik Kak. Jadi, wow ini keren banget ya jawaban dari Kak Valosa. Gimana nih dari Vopi Nopia sendiri nih dari setelah mendengarkan jawaban dari Kak Valosa nih. Jadi memang harus hajar aja dulu ya Kang Valosa Hajar ya. aja dulu, benar. Ini kayak bisa jadi jargonnya perusahaan tandingan Tokopedia nih Kak. Jadi kalau Tokopedia beli aja dulu, bisa jadi hajar aja dulu ya. Benar. Oke. Alhamdulillah nuhun pisan Kang katanya. Oke, jadi mungkin abis ini teman-teman kalau teman-teman udah punya tujuan dan target ingin kemana gitu ya, kita pejamkan mata bareng-bareng. Abis itu mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, langsung kita mulai aja Kang. Kayak gitu aja Kang ya. Oke Kang. Nah Kang, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kang, untuk merefresh lagi kondisi nih Kang ya. Mungkin ini tensinya lagi senang banget bertanya nih Kang ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman, kita mau selesaikan dulu pertanyaannya atau kita mau games dulu nih sejenak nih, Kang? Gitu. Soalnya takutnya nih udah pada nggak fokus nih, Kang. Karena tadi kan hashtag kita adalah milenial rebahan produktif nih ya. Mantap.